Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 2, kompetensi dasar 3.7, menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Peta konsep teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam. Teori-teori masuknya Islam di Indonesia antara lain teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Sedangkan cara-cara persebaran Islam atau disebut dengan saluran penyebaran Islam antara lain melalui perdagangan, perkawinan, politik, dakwah, pendidikan, kesenian, dan ajaran tasawuf. Teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Bagaimana? Sudah siap buku Sejarah Indonesia dan UKBM-nya? Mari kita pelajari. Apa itu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia? Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Sucipto Wiryo Suprapto yang mengatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang muslim dari Gujarat, India. Bukti ditemukannya makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat, dan proses islamisasi mengikuti jalur perdagangan rempah-rempah yang berpusat di India. Teori senada juga dikemukakan oleh Christian Snodgrass, mengatakan bahwa orang Islam yang datang ke Indonesia tidak langsung dari negara Arab, melainkan dari Gujarat, India. Berita Marco Polo yang datang ke Perlak pada tahun 1292 mengatakan Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Gujarat. Teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Buktinya antara lain: 1. Adanya perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Yang kedua, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan di Mesir pada saat itu. Yang ketiga, penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori ini paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Leeuwen, Anthony H. John, B.W. Arnold, dan Buya Hamka. Teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Joyo Diningrat. Beliau berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Bukti bahwa Islam berasal dari Persia antara lain: 1. Di Persia terdapat suku Leran, kemungkinan datang ke Jawa. Untuk diketahui bahwa di Jawa ada perkampungan yang bernama Leran di Gresik, Jawa Timur. 2. Di Persia terdapat suku Jawi yang diduga mengajarkan huruf Arab Pegon yang banyak terdapat di Indonesia. 3. Adanya istilah Jabar dan Jer untuk menyebut fathah dan kasroh yang berasal dari bahasa Iran. 4. Adanya ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. 5. Adanya persamaan tradisi Indonesia dengan Persia seperti peringatan 10 Muharram Islam Persia
yang serupa dengan upacara peringatan wafatnya Husain bernama tabui atau tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Cara-cara penyebaran Islam ke Indonesia atau disebut dengan saluran persebaran Islam ke Indonesia antara lain melalui perdagangan, perkawinan, politik, dakwah, pendidikan, kesenian, dan ajaran tasawuf. Penyebaran Islam melalui perdagangan. Para pedagang Islam dari Gujarat, India, Persia, dan Arab melakukan perdagangan di Indonesia. Menurut Tompill, jalur perdagangan yang melewati Indonesia pada abad ke-7 Masehi sampai 16 Masehi sangatlah ramai. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di tempat-tempat yang disinggahinya kepada penduduk setempat. Lama-kelamaan, pedagang muslim tersebut membentuk komunitas atau perkampungan di dekat pantai yang disebut dengan pekojan. Penyebaran Islam melalui perkawinan. Pedagang muslim selalu singgah di setiap pelabuhan yang dilaluinya untuk berbagai kepentingan seperti berdagang, mengambil bekal, atau menunggu arah angin. Mereka tinggal dalam waktu yang cukup lama. Tempat singgah tersebut lambat laun menjadi perkampungan muslim atau pekojan. Di antara pedagang ada yang menikah dengan perempuan penduduk setempat. Bahkan ada juga yang menikah dengan anak bangsawan atau raja, sehingga lahirlah anak-anak yang beragama Islam. Persebaran melalui penguasaan kerajaan atau politik. Penyebaran Islam tidak hanya pada kalangan rakyat biasa, tapi juga di istana. Pada zaman dahulu, rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi kepada pemimpin atau raja mereka. Pemimpin dianggap sebagai teladan bagi rakyatnya. Ketika seorang raja atau pemimpin di suatu daerah memeluk Islam, banyak dari rakyatnya yang ikut memeluk Islam. Persebaran Islam melalui dakwah. Para ulama mempunyai peran yang sangat penting dalam proses persebaran agama dan kebudayaan Islam. Para ulama atau mubalik adalah juru dakwah yang mengemban tugas untuk menyiarkan agama Islam. Penyebaran Islam tidak dapat dilepas dari peran para wali. Ada 9 wali yang terkenal. Mereka disebut Wali Songo, antara lain Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Penyebaran Islam melalui pendidikan. Penyebaran agama Islam dilakukan melalui pesantren. Para ulama dan mubalik banyak yang mendirikan pesantren atau pondok-pondok pendidikan Islam. Contohnya adalah Pondok Pesantren Ampel Denta di Surabaya dan Pondok Pesantren Giri di Gresik. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk menuntut ilmu. Setelah lulus, mereka kembali ke daerahnya masing-masing dan menyebarkan ajaran yang telah mereka terima di pesantren. Melalui kesenian, penyebaran agama Islam ternyata juga dilakukan dengan menggunakan bentuk kesenian yang ada dalam masyarakat Indonesia dan disesuaikan dengan ajaran Islam, seperti wayang kulit dan gamelan yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dengan mengubah bentuk dan ceritanya disesuaikan dengan ajaran Islam. Tembang dolanan, contoh tembang ilir-ilir yang liriknya penuh makna. Melalui ajaran tasawuf. Sufi adalah sebutan untuk para ahli tasawuf. Kata tasawuf berasal dari kata suf yang artinya wol.
Kain ini biasanya digunakan untuk jubah. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Para ahli tasawuf ini diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal diantaranya Hamzah Fansuri, Samsuddin As-Sumantrani, Nuruddin Ar-Ramiri, dan Abdul Rauf. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Baik. Bu Iva akhirin pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.